Tentunya di 9 titik ini menjadi titik kerawanan yang harus kita lakukan pengelolaan keamanan secara ekstra. Dan nanti ada dipersiapkan juga 1.000 lebih oleh Bapak Kapolri. Ini akan kita gunakan apabila eskalasi meningkat. TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri, sehingga TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini tergelar, baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya ya, untuk selain PAM perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum. Pengamat LIPI ungkap asal senjata KKB Papua dari Filipina, Australia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI membeberkan sumber senjata api yang kini digunakan oleh kelompok teroris KKB dan OPM di wilayah Papua dan Papua Barat. Peneliti senior LIPI Hermawan Sulistyo menyebut bahwa KKB dan OPM memiliki beberapa sumber untuk mendapatkan senjata api dan amunisinya. Pertama, menurut Hermawan, senjata api tersebut didapatkan dari pasar gelap internasional terbuka. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkannya dari pihak-pihak tertentu di luar negeri, terutama di negara Filipina Selatan. Ada juga bom, TNT serta senjata organiknya polisi dan tentara Filipina Selatan, tuturnya dalam keterangan yang dikutip. Kemudian sumber lain senjata api KKB dan OPM tersebut yang berasal dari negara Australia dan Papua New Guinea. Menurutnya kedua negara tersebut seringkali mengirimkan senjata api untuk para separatis tersebut. Terakhir, mereka mendapatkan senjata api itu dari aksi penyerbuan ke pos TNI dan Polri, katanya. Hermawan mengungkapkan biasanya OPM dan KKB memastikan ada atau tidaknya senjata api di pos TNI dan Polri. Setelah dipastikan ada senjata api, barulah KKB dan OPM melakukan penyerbuan ke pos TNI dan Polri. Jadi kalau nyerbu, yang dipastikan itu ada atau tidak senjata di sana. Kalau amunisinya gampang mereka itu. Yang penting ada senjatanya dulu yang direbut, ujarnya. Ngeri baku tembak pecah KKB Papua versus TNI Polri di dekat tebing hingga banyak yang tewas. Baku tembak sengit antara prajurit TNI Polri dan anggota KKB Papua kembali terjadi. Insiden baku tembak itu berawal dari aksi KKB Papua yang terus mencari kesempatan menyerang TNI Polri. Namun kali ini aksi KKB Papua berhasil tercium prajurit TNI Polri yang bertugas di distrik Kiwirok. Sebuah video viral di medsos memperlihatkan bagaimana anggota KKB Papua berusaha menghadang gerak langkah anggota TNI dan Polri di dekat tebing terjal. Namun bukannya mereka menghabisi musuhnya, malah anggota KKB Papua sendiri yang kehilangan nyawa saat aparat TNI dan Polri melakukan penyergapan balik. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI dan Polri. Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwirok. Seperti dilansir poskupang.com, sebelumnya, lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat, karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 8.00 WITA. Awalnya tak ada gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikkan senjata ke arah prajurit TNI Polri lantaran jaraknya terbilang cukup jauh. Tembakan itu tak digubris sama sekali, merasa diabaikan. Anggota KKB Papua pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi.
Sesaat kemudian tak terlihat lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya lebih berat sehingga olah gerak tubuh pun terasa semakin lambat. Meski demikian, langkah kakinya terus maju, kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjal. Dan tatkala sedang berjuang melewati tebing nan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan rupanya. Tatkala sedang berjuang melewati tebing nan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya diam-diam anggota KKB Papua membuntuti perjalanan TNI Polri lantaran sudah 2 kali KKB Papua melancarkan aksinya. Prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya hanya dengan beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas karena saat itu prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat. Sementara itu, ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kini semakin sempit. Hal ini lantaran pasukan TNI Polri menggelar patroli gabungan saat malam hari di Kabupaten Deia. Melansir dari Instagram @kodam17, guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah itu pada malam hari, Koramil 02-3 bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli. Koramil 2-Tigi bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli bersama guna menciptakan kondisi Kamtibmas aman dan kondisif di wilayah Kabupaten Deia. Di sela kegiatan patroli, Wadan Ramil Ledda Inf Sudarno mengatakan sebelum dilaksanakan patroli gabungan terlebih dahulu dilaksanakan apel gabungan bertempat di halaman Mapolsek Tigi. Setelah apel, personel gabungan TNI Polri melaksanakan patroli secara bersama-sama di titik-titik yang telah ditentukan untuk menjaga situasi Kamtibmas. Tutur Ledda Inf Sudarno saat dikonfirmasi perihal kegiatan tersebut, dan Ramil 1703-02-Tigi Mayor Cizi Jerman Dabang dan Ramil 1703-02-Tigi Mayor Cizi Jerman Dabang mengungkapkan bahwa patroli gabungan TNI Polri yang dilaksanakan malam itu untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kami juga memberikan imbauan kepada warga masyarakat agar jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan mengajak bersama-sama menjaga Kamtibmas di daerah kita, jelasnya. Lebih lanjut, dan Ramil 1703-02-Tigi Mayor Cizi Jerman Dabang menuturkan, apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 62. Lebih lanjut, dan Ramil 1703-02-Tigi Mayor Cizi Jerman Dabang menuturkan, apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02-3. Apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02-Tigi dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas karena masih sering terjadi tindakan kriminalitas di wilayah. Semoga dengan sinergitas TNI Polri dalam pelaksanaan patroli malam dapat menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Deia dan sekitarnya, ujarnya. Pertama, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya membantai warga di kampung Nagolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani meyakini pelaku penyerangan adalah KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kami sangat yakin ini kelompok Egyanus, kata Faizal. Namun, Denrem 172-PYW Brigjen Jo Sembiring menduga aksi itu dilakukan oleh kelompok lain. Kami duga kejadian ini dilakukan KKB pimpinan Arini Tabuni, kata Sembiring melalui keterangan tertulis Sabtu. Intelijen KKB Papua Endus Strategi Perang TNI di balik proyek jaringan telekomunikasi. Mereka berjumlah 20 orang dan memiliki 8 senjata api. Laporan awal menyebutkan jumlah mereka diperkirakan 20 orang dan menggunakan 8 senjata api untuk melakukan penjarahan, penembakan dan pembunuhan terhadap masyarakat pendatang yang melintas dan berjualan di kios di kampung Nonggoloid, ujarnya. Nama Army Tabuni tidak setenar Egyanus Kogoya.
Pentolan KKB Papua super kejam yang telah membantai warga sipil dan aparat keamanan. Sepak terjang Army Tabuni juga belum diketahui pasti, namun informasi yang dihimpun Surya, kelompok Army Tabuni ini tak kalah kejam dari Egyanus ataupun Goliat Tabuni.